Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Pembahasan tentang tauhid yang merupakan hak Allah atas hambanya atau kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masuk ke bab ketiga. Di sini penulis memberikan judul Babu man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Bab pembahasan tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia masuk surga bighairi hisab, tanpa adanya hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, yang menegakkan tauhid dengan sesungguhnya, maka dia akan masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa adanya perhitungan, artinya langsung ya. Nah, ibarat kita sedang dalam suatu antrian yang panjang dalam hisab ya, di hari kiamat nanti ada orang-orang yang bertauhid yang mereka langsung aja ya, langsung masuk saja. Nah, ini adalah keutamaan spesial yang dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar bertauhid, yang mereka benar-benar merealisasikan dalam kehidupannya tauhid itu. Kemudian di sini penulis membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga nanti ada dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 120. Sesungguhnya Ibrahim, bahwasanya dia adalah ummah. Di sini penulis membawakan dalil mengenai ya, di antara contoh-contoh manusia yang bertauhid. Dan di sini beliau membawakan contoh yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Ibrahim dia adalah ummah. Apa itu ummah? Sebagian ulama menerjemahkan ummah itu adalah qudwah ya, panutan. Artinya dia ummah kan artinya umat ya. Umat kan orang banyak harusnya. Ini padahal lagi jelasin berapa orang ini? Satu nih. Satu orang aja tapi dijelasin sebagai ummah, orang yang banyak. Kenapa? Karena dia adalah qudwah. Satu orang tapi diikuti oleh banyak orang. Artinya apa? Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi ya. Dan dia adalah bapaknya ya, agama samawi yang ada sampai sehari ini ya. Nasara, Yahud, ya, kemudian Islam, semuanya bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia qudwah, ya, ummah. Padahal satu orang, tapi diikuti oleh banyak orang. Ini keutamaan yang besar ya. Dan ini yang pertama. Atau ulama yang lain menafsirkan bahwasanya ummah artinya dia ini satu orang, tapi dinilai sebagai banyak orang. Kenapa? Karena pada zaman beliau ini satu-satunya sendirian, faktilwis ya, sendirian yang bertauhid. Sementara penduduk bumi seluruhnya pada waktu itu berbuat syirik. Dia sendirian. Maka dia sebagai ummah, ya umat Islam satu tak itu. Nah, dan ini merupakan keutamaan yang sangat agung ya. Nabi Ibrahim, kalau mau diceritakan kisahnya luar biasa ya. Dia berdakwah sendiri. Kita bayangkan kalau kita berpendapat saja ya, punya pendapat sendiri. Kemudian yang lain beda. Pasti akan goyah ya. Loh, apa saya yang salah? Ya, pasti akan goyah tuh. Tapi Nabi Ibrahim tetap kokoh pada pendiriannya di atas tauhid. Ya. Dengan berbagai ya cobaan, ujian yang beliau alami saat itu. Inilah ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sifat berikutnya qanitan ya. Qanitan, kunut ya. Apa itu kunut? Ya, secara bahasa artinya ya, dawamu ta'ah, senantiasa di atas ketaatan. Kunut ay dawamu ta'ah, senantiasa di atas ketaatan. Pokoknya senantiasa taat apapun yang terjadi. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu kisah beliau ya. Beliau sampai usia tua tidak dikaruniai anak ya. Kemudian Allah
berikan kepadanya anak yang sudah dia tunggu-tunggu begitu lama. Namun ternyata Allah perintahkan dia untuk mengasingkan anaknya. Beliau tinggalnya di Syam, di Palestina. Kemudian anaknya dan istrinya waktu itu Hajar, Allah perintahkan untuk ditinggalkan di Mekah, di suatu lembah yang nggak ada penduduknya, tandus, nggak ada air, nggak ada orang. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Tunduk, ya. Nggak ada tanya-tanya lagi, ya. Ketika itu perintah Allah, pokoknya sami'na wa ta'na, langsung ada perintah, langsung dilakukan. Makanya beliau bergelar qanitan, ya, kunut, senantiasa taat apapun yang terjadi. Bahkan ketika anaknya ini yang begitu dia cintai sudah besar, ya, sudah bisa mencari, sudah bisa kerja, ya, bisa membantu ayahnya mencari penghidupan. Ternyata diperintahkan untuk disembelih. Apakah dia Nabi Ibrahim kemudian menentang? Tidak, langsung ditaati. Ya, inilah Nabi Ibrahim yang mana, ya, keutamaan-keutamanya yang mungkin bagi zaman sekarang ya tidak masuk akal, ya, gimana anak disuruh sembelih kok ditaatin. Tapi ya inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, qanitan, dawam ta'ah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada lillah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya hanifan, ya. Nabi Ibrahim hanif, ya. Sering diterjemahkan hanif ini agama yang lurus, ya. Meskipun secara bahasa hanif aslinya artinya adalah condong. Condong kepada kebenaran, ya. Condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid. Beda kalau lurus, ya. Kalau lurus dia berada di jalan tauhid, mungkin ada kesyirikan-kesyirikan di sampingnya. Tapi kalau condong ke tauhid, ya ini kesyirikan jauh, ya, jauh dari tauhid, jauh dari syirik. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama hidupnya tidak pernah sekalipun, ya, beliau berbuat ya kesyirikan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang, ya, beliau bertanya apakah matahari itu, ya, tahu ya, pernah dengar ayatnya, ya, matahari itu Tuhan atau bukan, rembulan itu Tuhan atau bukan, ternyata hilang, oh berarti ini bukan Tuhan, dan seterusnya. Itu adalah bentuk, ya, jidal, ya, lagi debat kaumnya, ya. Kaumnya ini penyembah, di antara kaum yang didakwai adalah penyembah ya, bulan, apa, benda-benda langit, ya. Kemudian diajak debat itu, oh matahari itu Tuhan. Oke, kita lihat ternyata matahari pergi, masa Tuhan kok ngilang, nah, dan seterusnya, ya. Itu bentuk jidal, ya, bentuk. Nah, maka aslinya Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif, yang senantiasa condong kepada tauhid dan tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan syirik. Walam yaku minal musyrikin. Nah, dan dia Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tidaklah sama sekali termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat syirik. Artinya dia murni bertauhid. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamanya. Beliau orang yang bertauhid, ya, tidak pernah sekalipun yang terjerembab atau bahkan bersinggungan dengan kesyirikan, ya. Dia adalah satu-satunya manusia yang bertauhid pada waktu itu dan tetap bertahan di atas tauhidnya. Ini dalil yang pertama, beliau membawakan contoh, ya, contoh orang yang merealisasikan tauhid dari kalangan para nabi. Waqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka itu, ya, terhadap Tuhan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun, ya. Mereka lah orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman, ya, karena ini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat 57. Bagaimana kita tahu Al-Mu'minun dibuka qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Terus banyak menyebutkan sifat-sifat tentang orang-orang yang beriman. Maka di antara sifatnya apa? Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak disebutkan di ayat itu, di surat itu, tentang sifat-sifat orang yang beriman. Maka inilah contoh di antara orang-orang yang merealisasikan tauhid. Yang pertama dari karangan personal, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian contoh yang lain adalah
Nah, ketika dikasih contoh yang pertama mungkin akan pikir, wah gimana kita akan bisa sampai ke level itu? Ini kan Nabi, ya. Gimana kita bisa sampai ke level itu? Ternyata di dalil yang kedua mungkin juga yaitu siapa orang yang beriman dan mereka sama sekali tidak berbuat syirik. Orang yang beriman dan mereka sama sekali tidak berbuat syirik. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang hadis. Yang ini merupakan poin ya, poin pentingnya. Siapa sih orang yang merealisasikan tauhid dan akan masuk surga tanpa hisab? An Husain ibn Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, dia salah seorang tabi'in ya. Salah seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat ya. Muridnya sahabat. Dan dia termasuk siqah ya, dari di kalangan para perawi hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Sahabat punya murid tabi'in, tabi'in punya murid tabi'ut tabi'in. Terus mereka punya level-level juga. Dari sisi hafalannya, dari sisi ya ketakwaannya, ya untuk menilai suatu hadis. Dan ini Husain bin Abdurrahman termasuk yang levelnya tertinggi sih kok, terpercaya ya. Artinya ya dia dan ini hadisnya di riwayat Bukhari Muslim ya. Imam Bukhari termasuk yang paling mutasyaddid, apa ya bahasa Indonesianya, paling kuat ya. Artinya paling selektif dalam memilih perawi, memilih ulama dalam meriwayatkan hadis. Dan Husain bin Abdurrahman termasuk yang levelnya paling tinggi, siqah ya. Bahkan Imam Al-Bukhari ketika melihat seorang perawi hadis manggil kudanya pakai ember, manggil kudanya. Padahal embernya ternyata kosong, sudah langsung dicoret ya, nggak masukin kriteria. Ya. Kenapa? Udah bohong sama kudanya. Ya. Kalau kita sering ya, kucing apa nggak kosong kan, itu sudah langsung dicoret. Nah, Husain bin Abdurrahman ini termasuk yang ya siqah ya. Qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Aku sedang bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair juga salah seorang ulama tabi'in, dan ini bahar ulamanya ya. Ulamanya tabi'in. Siqah juga, terpercaya. Faqala ayyukum ra'al kawkabal ladin qaddal barihah. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Ya. Siapakah di antara kalian yang lihat bintang jatuh tadi malam? Qultu ana. Kemudian Husain menjawab, saya ya. Saya melihat bintang jatuh tadi malam. Summa qultu. Kemudian aku berkata, ama inni lam akun fi shalah. Akan tetapi saya itu lihat bintang jatuh tadi malam bukan karena saya sedang sholat. Walakinni ludhiqtu. Tapi saya tadi malam itu disengat kalajengking ya. Disengat binatangnya berbisa. Jadi terbangun. Pas terbangun itu lihat ada bintang jatuh. Ini Masya Allah ya, kita perhatikan faedah yang luar biasa dari kisah ini. Jadi para ulama ini, mereka tidak ingin dinilai dengan sesuatu yang mereka tidak melakukannya. Di zaman itu para ulama ketika orang di malam hari nggak tidur, persepsi utamanya apa? Ya sholat malam. Beda kalau kita zaman sekarang ya. Tadi malam ngapain? Oh, ya ternyata di malam lihat bintang jatuh. Oh lihat, pasti mikirnya apa? Oh nonton bola kah? Atau ronda kah? Nggak kepikiran sholat ya kan? Tapi kalau zaman itu ya namanya orang malam-malam nggak tidur ya sholat gitu. Kemungkinannya itu doang ya, nggak, kemungkinan yang lain itu kecil. Kemungkinan terbesarnya sholat. Ya, ini beda kalau kita ya. Kita orang cerita malam-malam ngapain? Nggak kepikiran sholat nih. Ya ngapain nggak tahu ya. Mungkin begadang, mungkin ngapa nonton apalah. Nah, tapi di sini Husain tidak ingin dia dinilai dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Karena pada malam itu dia terbangun lihat bintang jatuh, bukan lagi sholat. Lagi apa? Lagi karena tersengat kalajengking. Nah ini ya. Jadi inilah sifat para ulama dan inilah sebagai selayaknya sifat orang yang beriman. Kita melakukan sesuatu, kemudian ternyata mendapatkan pujian darinya, ini saja sesuatu yang dibenci ya. Ya, kita melakukan sesuatu, kemudian kita senang kalau ada orang tahu, ya, kita ceritakan. Ya. Padahal benar-benar melakukannya ya. Kemudian ada orang tahu, wah senang ya, kita ceritakan. Ya kita kalau dilihat orang senang dia, kalau didengar orang senang sum'ah. Nah, ini kan sesuatu yang tercela.
Tapi lebih tercela lagi kalau kita nggak melakukan tapi apa? Kita ingin dapat pujian darinya. Ya. Nggak ngelakoni tapi apa? Seolah-olah kita melakukan. Dan ini sering terjadi ya. Ya misalnya ditanya ya. Tadi sholat malam nggak? Nggak sholat. Ya, seolah-olah tapi apa? Menyiratkan seolah-olah ya sholat malam. Padahal apa? Padahal enggak misalnya ya. Oh, ini kan sesuatu yang buruk ya. Ngomong aja enggak, ngomong tadi malam enggak sholat malam kok gitu aja kan kalau memang enggak lah, kalau memang enggak. Ya. Atau misalnya hafalannya berapa? Sedikit lah, enggak usah tahu lah sedikit. Padahal enggak punya hafalan, yang ngomong aja enggak usah punya hafalan ya kan. Daripada tapi menyiratkan apa? Oh, ini punya hafalan nih, banyak nih hafalannya, tapi enggak mau didengar ya. Itu perbuatan yang apa namanya? Oleh para ulama salaf pada zaman dulu sangat dijauhi. Ini contohnya ya. Mereka sama sekali enggak ingin dinilai dengan sesuatu yang apa? Yang mereka itu enggak ngelakuin nih. Nah, ini contohnya. Qala fama sana'ta. Terus apa yang kamu lakukan? Ini kemudian siapa namanya? Said ya, Said bertanya. Terus kamu ngapain? Digigit kalajengking itu. Qultu irtaqaitu. Ya. Aku berkata, aku diruqyah atau dalam ini kan riwayat Bukhari Muslim ya. Kalau dalam riwayat Muslim istarqaitu. Aku minta diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik ya. Kemudian Said berkata, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Artinya apa? Dalilmu apa nih kok disengat kalajengking malah minta diruqyah gitu ya. Qultu kemudian Husain menjawab, hadisun haddatsana Sya'bi. Hadis yang saya mendapatkannya dari gurunya yaitu Imam Asy-Sya'bi, dari Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddaskum. Kemudian ditanya lagi apa hadis itu ya, apa yang kamu terima dari hadis itu? Qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayb. Hadis ya, kami meriwayatkan dari Buraidah bin Husayb, ini nama sahabat radhiyallahu taala anhu. Annahu qala, bahwasanya Buraidah berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ya. Tidak ada ruqyah yang ampuh, artinya ruqyah yang benar-benar ampuh itu untuk apa? Dari penyakit ain atau homah. Homah itu disengat binatang berbisa. Ya. Jadi ruqyah paling ampuh menurut dari sini ya. Ruqyah yang paling ampuh itu ketika orang terkena ain atau terkena penyakit terkena apa? Digigit binatang yang berbisa, kalajengking dan yang lainnya. Nah, ini ain ya, ma'ruf ya, ain ini apa namanya? Kita istilahkan biasa di sini mata jahat ya, penyakit mata jahat, karena dilihat oleh orang lain ya, kemudian orang itu ya terkadang mata jahat ini hasad, bukan cuma karena hasad, bisa karena takjub, bisa karena hasad ya. Orang yang takjub ya, kemudian apa namanya? Melihat sesuatu yang takjub itu bisa merusak barang itu. Ketika melihat seorang orang lain, kemudian orang itu merasa, yang lihat itu ya, merasa takjub, bisa jadi itu akan mendatangkan penyakit pada orang itu. Ini namanya ain, dan ini nyata ya, dan ini nyata, dan kejadian yang semisal ini sampai hari ini pun masih terjadi ya, masih terjadi. Ya, bisa buat orang sakit, bahkan bisa membuat orang meninggal ya. Dikisahkan oleh Ustaz Tahrir Badri ya, dalam salah satu ceramahnya itu, suatu hari ada seorang itu bawa anaknya ke pasar. Anaknya lucu gemesin gitu ya. Kemudian orang di pasar itu banyak, oh lucu banget, aduh lucu banget. Gitu lah, biasa lah ya kalau lihat anak kecil ya kan. Dan mereka tidak mengucapkan masya Allah, yang orang tuanya juga tidak mengucapkan masya Allah gitu ya. Kemudian ternyata sampai rumah sakit meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara padahal sehat banget anaknya. Nah, ternyata datang karena penyakit ain. Nah, dan itu nyata ya. Bahkan dikisahkan juga ada orang-orang yang ainnya kuat banget ya. Jadi kalau di Saudi itu, di salah seorang ustaz pernah cerita itu, ketika terjadi persaingan bisnis gitu ya, itu kadang ada orang manggil orang yang memang ainnya kuat. Jadi suruh dilihat aja itu bisnisnya, suruh bikin takjub, nanti tiba-tiba kacanya pecah. Dan itu nyata ya. Ainnya tuh hasadnya gede banget. Nah, dan kadang itu bukan karena hasad ya. Kalau hasad kan berarti karena benci gitu kan.
Karena ingin apa nikmat yang dia miliki hilang. Bukan cuma karena hasad, kadang karena takjub juga. Takjub kan kita kagum aja ya. Itu bisa menimbulkan ain. Maka cara untuk mencegahnya adalah dengan banyak berzikir. Di antara kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, anak kita misalnya lucu, oh masya Allah, ucapkan masya Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ain akan hilang. Begitu juga ketika orang lain misalnya memuji kita, ya kita sendiri ucapkan masya Allah, masya Allah. Atau dan perkuat dengan dikit-dikit yang lainnya. Atau digigit binatang berbisa. Dan ini dari hadis ini, maka Husain mengamalkan, oh dia digigit binatang berbisa, maka dia apa namanya? Ruqyah. Faqala qad ahsana man intaha ila masami'a. Sungguh luar biasa, sangat baik ya, sangat baik orang-orang yang beramal dengan apa yang dia dengar. Jadi ini konteksnya ya, Said ingin bantah nih, tapi apa, dipuji dulu dong, nggak langsung membantah ya. Apa bantahnya? Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi aku punya hadis nih dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Uridat 'alayyal ummah." Ditampakkan kepadaku suatu umat, orang yang banyak ya. Ini maksudnya ya, kejadian nah, ketika Isra Mi'raj ya, kalau tidak keliru. Ditampakkan kepadaku suatu umat orang yang banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur. Aku melihat seorang nabi dan bersamanya ada rohat, itu orang yang berjumlah antara 3 sampai 9 orang. Artinya nggak banyak lah. Ya. Ada seorang nabi, itu pengikutnya sekitar 3 sampai 9 orang. Nah, nabi loh ini. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Ada juga nabi yang bersamanya cuma 1 orang. Nabi bersamanya cuma 2 orang. Jadi ini di hari kiamat nanti akan dikumpulkan manusia bersama dengan nabinya. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi yang enggak ada yang bersamanya sedikit pun. Padahal ini nabi ya, derajat yang paling tinggi. Namun ternyata ada juga orang yang ada nabi ya, dia berdakwah namun enggak ada yang mau ikut ya. Maka ini juga sebagai motivasi bagi kita ya, untuk jangan berhenti berdakwah. Dengan sesuai dengan kapasitas kita tentu saja ya, sekemampuan kita ya. Adapun mau ada yang ikut apa enggak itu bukan urusan kita. Kalau nabi aja ada yang enggak ikut, apalagi kita ini yang jauh levelnya daripada para nabi. Idrofi ali sawadun alim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku orang banyak banget. Orang yang banyak banget. Fadhanantu annahum ummati. Terus aku ngira, oh ini umatku nih kayaknya banyak banget soalnya. Ya. Fakilali, kemudian dikatakan kepadaku, ya Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ada Musa wa qaum. Ini Musa dan kaumnya Nabi Musa banyak. Fanadartu, kemudian aku lihat ke posisi yang lain. Faida sawadun adim, kemudian tiba-tiba nampak suatu kaum yang banyak lagi. Fakilali, kemudian dikatakan padaku, hadihi ummatuka, ini umatmu. Lebih banyak lagi. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan bersama mereka ada 70.000 manusia yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini yang kita bahas ya, baru sampai ini. Ini yang lagi kita bahas nih. Ada 70.000 manusia kaum muslimin. Karena ini umat Nabi Muhammad SAW. 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa dihitung dulu amalnya, ya, bypass, ya, langsung. Dan tanpa adab, ya, tanpa diadab dulu. Artinya dosa-dosa dia sudah langsung dibersihkan. Nah, ini kan sahabat ini, beliau Rasulullah SAW lagi bercerita kepada para sahabat ya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, fadakhala manzilah, kemudian masuk rumah. Fakhadan nasu fi ulaik, kemudian manusia jadi
penasaran kan, para sahabat nih siapa nih 70.000 kok nggak masuk kok bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini orang yang seperti apa nih? Ya. Para sahabat terjadi ya bisik-bisik ya pembicaraan mereka karena Rasulullah SAW tiba-tiba berdiri masuk rumah, mungkin ada keperluan atau ada hajat ya. Mereka mereka berbincang-bincang ya. Faqala ba'duhum, kemudian sebagian sahabat berkata, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dugaan para sahabat. Ya, ini kalau 70.000 orang, ya berarti kan orang-orang yang paling utama, ya berarti sahabat lah. Mereka ya, lain seperti itu. Waqala ba'duhum, kemudian sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Ya, salam ya, mereka orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Wa dzakaru asya, kemudian banyak lagi pendapat-pendapatnya dari para sahabat ya. Oh bukan lah, oh ini ya, mereka saling berpendapat ya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaru. Kemudian keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya kepada para sahabat lagi, kembali ke majelisnya ya. Fa akhbaru, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan siapa sih 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqala humul ladzina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Jadi ini poinnya ya. Jawaban dari Said untuk membantah Husain ya. Bahwasanya Anda jangan minta ruqyah ya. Kenapa? Kalau minta ruqyah nanti nggak masuk ke 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab ya, mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka orang yang tidak melakukan pengobatan kai ya. Kai itu pengobatan dengan besi panas ya. Besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan ke badan yang sakit. Wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tayr ya. Artinya kalau bahasa kita ini tadi dari aslinya burung ya. Namanya burung. Terjemahannya burung. Jadi pada saat itu orang-orang jahiliyah mereka menggantungkan sesuatu dengan lihat burung ya. Oh, ada burung ini nih, berarti mau ada kejadian ini. Kalau bahasa kita apa ya? Yang kayak gitu ya. Oh, ada nabrak kucing, nggak jadi mana ya. Oh, apa? Itu istilahnya apa? Tahayul ya? Tahayul. Ada istilah yang kita sering pakai itu. Pamali ya, pamali kalau bahasa Sunda ya. Orailok ya, orailok. Ya, nah ini kalau dalam bahasa Arabnya namanya tapayur ya. Menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Oh, ada suara burung ini, oh ada yang mau meninggal nih. Kita tayur. Nanti ada pembahasan detailnya ya. Ini kan masih di awal. Yaitu orang-orang yang tidak bertatayur ya. Tidak percaya dengan tahayul, padahal nggak nyambung. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang-orang yang kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 sifat yang ketika dimiliki oleh seorang muslim, maka dia akan memiliki peluang untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Ya, 70.000 ini jumlah yang disebutkan dalam hadis. Meskipun para ulama menjelaskan lafaz-lafaz ya semisal 70.000 itu artinya menunjukkan jumlah yang banyak gitu ya. Menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Namun alhamdulillah kita imani jumlah 70.000 ini. Ya. Cuman termasuk tidak orang yang minta ruqyah, itu ruqyah yang seperti apa? Ya ini mau dijelasin. Ini kan ada 4 poin ya. Orang yang tidak minta diruqyah, tidak
kai, tidak bertatayur dan dan orang yang senantiasa bertawakal. Jadi berkaitan dengan orang yang tidak minta diruqyah ini ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama ya benar memang dia nggak minta ruqyah. Artinya ketika dia sakit, dia kalau mau ruqyah ya ruqyah sendiri gitu. Tidak sampai minta-minta sama orang lain untuk tolong saya diruqyah. Seperti itu. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya la yastarqun, tidak minta diruqyah artinya tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Ya. Nanti pembahasan ruqyah ada sendiri. Tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Ini dua pendapat. Kalau kita mau cari aman, berarti pilih pendapat yang mana? Kalau mau cari aman, ya pendapat yang pertama, yang nggak usah minta ruqyah. Ya. Kalau mau cari aman. Jadi apa? Otomatis kalau nggak minta ruqyah, yang syar'i mau yang nggak syar'i pun kita nggak minta kan gitu. Pendapat kedua pun kita masuk ke dalamnya. Jadi ini kalau mau cari aman ya, jangan minta ruqyah. Berusahalah untuk meruqyah diri sendiri. Karena ruqyah ini benang tipis ya, tipis banget antara jatuh ke syirik ya, namanya ruqyah. Ya. Ketika kita minta diruqyah, ya betul kita minta diruqyah, ruqyahnya syar'i. Namun ketika mungkin datang kesembuhan, kita jadi menggantungkan hati kita bukan kepada Allah, kepada siapa? Ampuh nih orang yang ruqyah nih, ya. Jadi kawan-kawan dia lagi lah kalau ada apa-apa. Nah itu kan tipis ya, benang tipis jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya memiliki keutamaan kalau orang yang nggak minta ruqyah ini, ya ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Meskipun nggak terlarang ya, maksudnya ketika memang minta diruqyah nggak apa-apa, hukumnya nggak ada, tapi kehilangan afdaliyah, kehilangan keutamaan itu. Jadi boleh tetap hukumnya sih boleh, ya meminta itu. Memang itu benar-benar harus menjaga hati, ya benar-benar harus menjaga hati. Beda karena ketika kita ke dokter misalnya kan, itu insya Allah lebih mudah menjaga hati. Karena apa? Sebab-sebab yang diberikan oleh dokter itu kan sebab duniawi. Nah kita mudah kan kalau sudah oh ini datang dari Allah gampang. Tapi kalau sebab-sebab yang didatangkan oleh peruqyah dan lainnya itu kan sesuatu yang gaib lah, nggak kelihatan. Maka ini tipis ya, benang tipis. Besar kemungkinan jatuh ke dalam syirikan. Dia akhirnya menggantungkan hatinya kepada orang yang meruqyah ya. Oh ini ampuh nih dan sebagainya. Oleh tahun yaitu berobat dengan besi panas alam sampai sekarang apakah masih atau tidak. Namun ini juga sama ya. Artinya boleh ya, boleh saja berobat dengan kai, cuma makruh ya, makruh. Memang dibenci. Kalau ada opsi lain mending yang lain. Nggak pakai. Oh lah itu masuk nggak ya? Ya, saya kurang paham, nanti bisa tanya sama saya lagi ya. Pokoknya kai yang dulu dipraktekkan seperti apa ya? Setahu saya kai yang dulu dipraktekkan itu besi, dipanaskan kemudian ditempelkan ke bagian tubuh yang sakit gitu. Saya nggak tahu apakah bisa dianalogikan ke sekarang laser atau obat-obat model-model yang lain nggak tahu. Kemudian tatoyur ya. Kalau tatoyur ini memang dilarang ya. Tatoyur ini memang terlarang. Kita mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya gitu ya. Karena apa? Kalau kita mau mengaitkan sesuatu harus ada kaitannya minimal bisa dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi dalil ya. Kalau ada dalilnya oke, ya nggak masalah. Kalau ada dalilnya berkaitan dengan misalnya dari suatu dan itu memang ada dalilnya ya. Kalau ada itu maka akan terjadi ini misalnya. Maka ini boleh ketika ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Atau yang kedua sebab ilmiah ya, sebab duniawi. Misalnya mendung nih, oh berarti mau hujan. Ini sebab emang ilmiah, nah ini boleh ya, nggak masalah. Karena memang seperti itu kejadiannya. Kalau ada mendung ya berarti kemungkinan akan hujan. Ya itu nggak masalah. Tapi kalau tatoyur ini nggak ada hubungannya ya. Ketika mendengar kalau zaman dulu ya ada burung apa itu ya? Ya yang muter-muter lah. Ya itu ya. Oh mau ada yang meninggal kan nggak ada hubungannya nih. Nah ini namanya tatoyur. Jadi itu dari burung dan nggak harus dari burung ya. Mungkin hal-hal yang lain ya. Air hujan. Bau air hujan apa tuh? Anginnya Oh air hujan ya. Itu tanda apa tuh kalau gitu? Ya itu ya bisa ya. Hujan ya. Ya hujan ya. Pokoknya kalau yang nggak ada hubungannya kaitannya, yaitu tidak bisa. Sudah siapa tadi? Kuku tanda apa? Oh ya itu nggak ada hubungannya. Ada kuku ada tamu. Padahal tamunya ya kupu-kupu itu ya. Oh itu ya, benar. Dan banyak ya.
Ini tatayur yang Tangan ketutupan. ya, tangan Kalau ketutupan. rezeki. Panjang umur lagi ngomongin. Ya, betul panjang ngomong. Oh iya benar. Ini kan kadang kita keceplosan nih. Yang itu harus memang sering kita ya beristighfar lah kalau sampai keceplosan. Ya, kalau memang sampai tidak seperti itu. Karena sudah terlanjur jadi kebiasaan sebagian, sudah terlanjur jadi kebiasaan. Kemudian tawakal ya, tawakal kepada Allah. Ini 4 sifat yang dimiliki oleh 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqama Ukasyah, ini nama seorang sahabat yang mulia ya, Ibn Mihsan ya, Al-Ansar ya, penduduk Madinah. Ukasyah berdiri, kemudian berkata, faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasul SAW, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk di antara mereka. Faqala anta minhum. Rasulullah SAW jawab, ya kamu termasuk dari mereka. Luar biasa kan. Para sahabat yang lengkap, enak banget nih. Cuma ngomong gitu doang langsung bisa. Enak banget. Akhirnya apa? Summa qama rajulun akhar. Akhirnya yang lain ikut. Faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk di antara mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Ya, telah mendahulimu Ukasyah. Udah duluan Ukasyah, udah nggak bisa. Udah satu. Ya, ini faedah juga ya, berkaitan dengan ya fastabiqul khairat ya, bersegera dalam kebaikan. Ini contohkan oleh Ukasyah ya. Ketika dia mendengar sesuatu yang luar biasa, dia minta didoakan kepada Rasul SAW ya. Dan ini juga kita bisa perhatikan kalau ada kesempatan untuk beramal apapun ya. Kalau ada kesempatan untuk beramal, bersegera ya. Ya, jangan sampai keduluan orang lain. Kalau masalah amal gitu, masalah sholat ya. Kalau satu masih kosong, bersegera ya, masuk. Kemudian kalau saya biasanya di belakang ini ya. Kalau saya biasanya sholat, kenapa sholat sunat di belakang? Ini monitor ya. Kalau nggak ada imamnya baru maju ya kan. Kan harus lihat di belakang. Kamu kalau depan tahu dulu mana nih imamnya, nggak ada kan nggak enak ya. Di belakang monitor, set. Oh udah selesai. Langsung saya ke depan. Tirik ya. Jadi lihat di belakang monitor dulu. Kalau nggak ada, nggak ada nih, nggak ada satupun yang datang, berarti imamnya gitu. Screening ya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya yang kita baca ini, dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang merealisasikan tauhid benar-benar, ini kan namanya tatayur itu itu bisa ya masuk ke, nanti kan kita lihat pembagiannya syirik-syirik. Hadisnya berarti panjang ya, ini hadisnya panjang. Jadi sebagian hadis itu memang ada yang panjang-panjang ya, ada yang lebih panjang dari ini ya. Ini memang kisah sih, dan kisahnya ini yang lagi mengisahkan tabiin lagi kan. Mengisahkan tabiin, mereka berdebat berkaitan dengan amalan mereka. Ini minta diruqyah, kemudian dibantah oleh Sa'id ya bin Jubair, jangan minta diruqyah, nanti nggak masuk tuh. Nggak masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, maka di sini ulama yang berpendapat tidak minta diruqyah ini termasuk juga ruqyah yang syar'i. Bukan cuma ruqyah yang tidak syar'i. Kenapa? Ini kan lagi cerita Husain nih. Nggak mungkin loh dia minta ruqyah yang tidak syar'i. Tapi itu lebih pantai ya. Berarti yang maksudnya di hadis ini ya ruqyah yang syar'i pun masuk ya. Jadi kalau mau cari aman memang ya bisa larang. Nah, jangan minta ruqyah. Cari model yang lain lah ya. Kalau mau ruqyah sendiri. Nah, ini ya berkaitan dengan orang-orang yang merealisasikan tauhid ya. Berarti ya itu dulu yang jadi ya, saya pernah nemuin ya tapi bukan minta duduk ya, minta review buku itu, yang buku saya yang pertama itu kan murojaahnya itu, karena temanya ruqyah sih. Oh gitu. Yang minta di temanya ruqyah dari masjid. Nah, tapi sudah mandek ya nulis bukunya, nggak sanggup waktunya. Bisa bagi. Nah, ini ya kita cukupkan pembelajaran kita satu hari satu bab lah insyaallah. Ada total kalau nggak salah ada 66 bab ya. Saya juga menghindari 66 atau 67 ya. Oh 67 ya. Kita cukupkan pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.